Mbak, silakan. Ada ijazah. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak di dalam modul 1.4 itu, kami diminta untuk memberikan pemahaman terkait budaya positif. Jadi hal yang sudah kami pelajari nanti akan diimbaskan kepada rekan sejawat, sehingga kami minta waktu untuk bisa menyampaikan paparan tersebut. Ini berarti ke seluruh Bapak Ibu Mbak? Ya. Oh baik. Ini hari Senin Mbak. Ya. Mungkin kalau besok terlalu cepat, berarti kalau hari Rabu. Boleh. Ya. Nanti hari Rabu saya kasih waktu kepada Mbak Mary setelah pulang sekolah. 1 jam ya Mbak? 1 jam. 1 jam. Nanti dari 60 menit. Iya. Maksudnya 60 menit. Nanti kita pulangnya kan kalau tidak salah kita pulangnya 13.30. Iya. Nah nanti sampai kita tidak apa-apa mulur sedikit dari pulangnya. Kita membantu teman-teman kita yang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan CGP-nya. Baik. Nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa hari Rabu besok kita akan ada sosialisasi tentang budaya Nusantara. Baik, terima kasih Putri untuk kesempatan Saya untuk Mbak Mary tetap semangat. Hatur nuwun. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Temanggung, yang terhormat Bu Mary selaku calon guru penggerak yang hari ini akan memberikan pemaparan kepada kita tentang budaya positif, mari Bapak Ibu semua kita dukung kegiatan dari Bu Mary tersebut, kita bantu agar nanti Bu Mary dapat menyelesaikan kegiatan ini dengan baik dan dapat lulus menjadi guru penggerak, dan nantinya kita semua akan ikut juga mengenyam dari ilmu yang diperoleh oleh Bu Mary tersebut. Untuk itu, monggo Bu Mary secara keseluruhan untuk kali ini saya serahkan sepenuhnya kepada panjenengan untuk kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang hari ini telah rawuh di ruangan ini. Mari kita dukung, semoga Mbak Mary sukses, selamat, dan bisa lancar dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Monggo Mbak Mary, sepenuhnya saya serahkan kepada Mbak Mary. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Andri Parwanti MMPD yang memberi kesempatan kepada kami untuk saya bisa menyampaikan paparan terkait dengan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan pengalaman penerapan budaya positif. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang siang hari ini bisa hadir di ruangan ini. Kita boleh bersyukur bahwa pada siang hari ini dengan kondisi cuaca yang cerah, kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama belajar. Di sini saya sifatnya masih baru, banyak hal yang saya pelajari. Kita dituntut untuk belajar mandiri sambil berkolaborasi dengan Bapak Ibu rekan sejawat. Jadi ini memang nilai kolaborasinya ada dalam terkait tugas. Langsung saja untuk yang berikutnya. Nah, kita tahu bahwa lingkungan sekolah yang dicita-citakan anak itu seperti apa, tentunya adalah harapan bagi kita. Dan kita sebagai pendidik pasti ingin mewujudkan lingkungan yang baik, yang akhirnya nanti endingnya adalah well-being itu ya. Jadi sehingga kita berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, yang membuat anak nyaman, tidak ada rasa tertekan atau tidak ada rasa terpaksa, sehingga ketika anak datang sekolah itu mereka tujuannya tidak berinteraksi dengan rekan, berinteraksi dengan Bapak Ibu. Jadi memang tujuannya ketika kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang diinginkan, yang dicita-citakan siswa, sehingga nantinya akan mewujudkan atau membangun sebuah budaya positif yang tidak hanya di kelas, tapi budaya positif itu bisa berlaku dalam sebuah sekolah. Nah,
Salah satunya dengan penerapan keyakinan kelas selanjutnya. Kemudian nantinya dengan adanya penerapan keyakinan kelas, sehingga karakter yang mengarah ke profil pelajar Pancasila akan tumbuh. Nah, tujuannya yang pertama pasti karena ini akan berpihak kepada siswa. Jadi sasaran kita adalah sasaran siswa, bukan kita yang membentuk anak untuk menjadi seperti yang kita inginkan, tapi kita sebagai pendidik, kita adalah menuntun anak belajar dengan mandiri, kita yang menuntun sehingga anak nanti tujuannya anak itu bahagia sesuai dengan kodratnya. Ada kodrat alam dan juga kodrat zaman, dan banyak hal yang harus diubah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan keberanian dan percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya. Di setiap kelas pasti hampir ditemui anak yang tipenya pendiam dan juga di depan siswa. Akbar pun juga sama, Akbar itu juga pendiam, Ananda Jeffrey juga seperti itu. Dan ternyata anak-anak itu sekarang itu sudah ada perubahan. Jadi anak itu sudah berani mengungkapkan perasaannya. Akbar akan hal yang ingin disampaikan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik. Contohnya di sini ada sifat disiplin, jujur, tanggung jawab, dan komitmen pada murid. Yang keempat, mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan dengan benar. Yang kelima, mewujudkan budaya positif oleh warga sekolah. Tugas kita, salah satu dimensi profil pelajar Pancasila yaitu bernalar kritis dan juga mandiri. Itu yang perlu kita giatkan ke anak-anak supaya tujuannya anak itu ketika menghadapi sebuah masalah bukan bertanya ke gurunya, bukan bertanya ke orang tuanya, tapi mereka mencoba untuk bisa menyelesaikan dari solusi yang mereka punya. Nah, ini salah satu contoh. Saya kemarin waktu semester 1 mengajar di kelas 7, karena informatika itu mapel baru di SD, anak-anak belum pernah belajar. Sederhana saja, anak itu kalau di kelas kadang suka bicara, kadang tidak bisa tenang, kadang mengganggu temannya, kadang ya apa yang mereka lakukan itu kadang-kadang mengganggu temannya yang merugikan temannya. Tapi dengan pembelajaran informatika saya coba untuk anak hal yang lain. Contohnya kalau kemarin itu saya minta untuk anak-anak membuat yel-yel. Ada beberapa baik guru yang disebut penjelasan Pak Sigit. Bahasa Inggris sudah menjadi. Nah, mereka ada pemberian. Ini memang saya buat saya. Jadi saya mencoba untuk pembelajaran yang berpusat pada anak sehingga anak yang lebih banyak. Karena kalau kita hanya menyampaikan materi, anak-anak bosan. Sekarang tahu, nanti sudah lupa, besok sudah tidak tahu. Sehingga saya coba untuk mengajarkan, silakan membuat yel-yel terserah dengan alat bahkan seadanya yang penting tidak mengganggu kelas yang lainnya. Dan yang sederhana saja. Yang kamu ketahui tentang informatika, tentang sistem komputer itu apa sih? Yang dia ingat saja, tanpa alat bantu. Mereka tidak membawa buku, mereka tidak membawa catatan, mereka tidak menggunakan poster ataupun slide. Jadi spontanitas saja. Jadi sepengetahuan mereka. Meskipun ini juga harus diingat-ingatkan lagi. Ayo. Nah, kemudian setelah dari kegiatan tadi, kita bisa mengecek keberhasilan sebuah kegiatan dalam hal diantaranya pertama adalah terwujudnya kegiatan yang berpihak pada murid dan suasana kelas yang sesuai dengan keyakinan. Jadi efektif. Kemudian yang kedua terwujudnya keberanian dan rasa percaya diri. Nah itu yang tadi yang beberapa anak itu tidak mau menyampaikan, harus masih malu tampil di depan dilihat teman-temannya, tapi ketika mereka menyampaikan secara berkelompok, meskipun agak malu-malu, tapi mereka tetap mau berusaha. Jadi sudah ada rasa meningkat rasa percaya dirinya di anak-anak tersebut. Kemudian yang ketiga, murid memiliki motivasi intrinsik dalam membangun disiplin, jujur, tanggung jawab, dan komitmen.
Keempat, terwujudnya pembelajaran di mana siswa mampu berkreasi, berpikir kritis dan mandiri. Ini yang harapan kita, sehingga kita lebih banyak memberikan seperti itu. Kemudian yang kelima, terwujudnya budaya positif. Nah, ini yang kita cita-citakan bersama, sehingga di dalam sekolah ini terwujud budaya positif. Setiap warga sekolah, mulai dari siswanya, bapak ibu guru, kemudian komite, orang tua, dan sebagainya. Ini kelas beda lagi, ini saya ambil contoh di kelas 7B, juga sama. Saat pembelajaran, mereka juga ingin meminta, memberi support teman-temannya. Jadi ya, saya minta untuk anak-anak mempelajari hal apa sih yang kamu pelajari tentang sistem komputer, coba diungkapkan dengan pendapat. Nah, ini beberapa hal yang kemarin coba saya terapkan. Karena kita tahu keterbatasan sarana prasarana karena kondisi waktu rehat itu kan, sehingga pembelajaran banyak di kelas dan waktunya hanya 1 jamnya itu 25 menit, sehingga kalau saya hanya berbicara saja mungkin anak akan bosan, anak tidak paham materi yang saya sampaikan, sehingga di akhir sebelum mereka sumatif akhir semester, saya meminta anak untuk membawa perangkat, membawa gadget, kemudian saya membuat kuis yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan saat sumatif akhir semester. Jadi bisa diamati bahwa satu alat itu bisa digunakan anak secara bersama-sama. Dan ini kalau kita lihat 7F itu Bu Desi paham sendiri karakter anaknya itu tipenya kinestetik kebanyakan. Jadi mereka banyak geraknya, banyak suaranya, berbeda dengan kelas 7A karakternya. Nah, kalau diamati ini anak ini ya Bu Desi ya, anak-anak yang banyak aktivitasnya. Ini ada Hatantra, ada Reno, ada di situ. Dan mereka justru tertariknya begitu sudah mencoba selesai, mereka akan mencoba lagi, akan mencari skor yang lebih tinggi lagi, akan mencoba lagi, sehingga dengan adanya kuis yang mereka gunakan secara bersama-sama itu, sehingga banyak waktu yang digunakan untuk belajar. Kadang-kadang kalau hanya satu perangkat, satu anak kan sudah selesai sudah. Tapi ketika hanya satu, yang lain juga ingin mencoba. Aku tak coba menjawab pertanyaan. Jadi anak punya kesempatan untuk berpendapat. Ini yang kemarin saya coba untuk melakukan pembelajaran yang lebih menarik, karena buku paket yang tersedia pun juga masih terbatas, tidak punya anak secara fisik untuk dibawa pulang. Kemudian yang saya lakukan dari kemarin sebelum hari ini, jadi saya harus meminta izin dulu kepada pimpinan untuk melakukan paparan aksi nyata ini. Kemudian yang kita lakukan adalah membuat rencana. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Ini sebenarnya sudah saya lakukan di awal pembelajaran semester 1 lalu, jadi saya diberitahu kuliah, dan ini yang saya terapkan. Jadi ceritanya saya itu di awal tahun ajaran sudah menerapkan di kelas 9D. Tapi karena saya tidak tahu setelah itu ada guru penggerak, ada diminta untuk membuat keyakinan kelas, ya saya membuat yang saya ikuti, saya sepakati dengan anak-anak. Jadi di dalam kelas kita membuat kelas kita seperti apa sih anak-anak. Yang utama kalau saya tentunya itu adalah disiplin dan tanggung jawab. Jadi saya menempatkan posisi disiplin dan tanggung jawab itu di urutan pertama. Setelah itu nanti kita sama-sama sharing ya, diinginkan anak-anak itu seperti apa. Nah ternyata ketika sudah ada keyakinan kelas itu masih belum lengkap. Nah akhirnya saya tambahkan, silakan anak-anak diberi nama kalian, ditandatangani. Jadi ini namanya kesepakatan bersama. Silakan apa yang sudah kita sepakati yang harus kita lakukan. Dan anak-anak sudah paham hal tersebut. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan. Nah ini juga yang kita lakukan setiap harinya. Kita mengajak anak untuk kreativitas, tapi skill menarik menurut saya. Kemudian bekerja sama dengan orang tua. Kita juga mengaktifkan grup parent di masing-masing kelas. Itu juga
sebuah usaha untuk melakukan budaya positif di sekolah kita, kemudian melakukan refleksi dan evaluasi. Nah, ini yang juga saya lakukan kemarin. Jadi kemarin itu kita punya waktu untuk mengolah nilai. Nah, kebetulan saya itu kelas 9 bimbingan TK tidak ada nilai yang dimasukkan ke rapot, sehingga saya punya waktu untuk bersama anak-anak. Jadi kemarin itu ruangannya di lab TK 1. Saya sengaja ketika Bapak Ibu mengajak untuk membuat refleksi ke anak-anak. Jadi anak-anak saya beri lembar yang berisi tentang gimana sih perasaan anak-anak di awal ketika kalian naik kelas 9, kemudian dukungan orang tua, dukungan teman-teman, dukungan keluarga, hambatan, cita-cita yang ada di kalian itu seperti apa. Nah, itu anak-anak sudah mengisi, kemudian saya memberi umpan balik ke mereka, dan hal tersebut saya sampaikan ke orang tua mereka. Jadi nanti ada respon yang dari orang tua ke saya. Kemudian saya tidak akan menyampaikan secara teoritis, secara konsep, karena kita di sini sama-sama. Yang saya lakukan juga pasti dilakukan oleh Bapak Ibu guru, sehingga dari pengalaman saya pun juga ada pengalaman Bapak Ibu guru, sehingga saya di sini sudah sangat bersyukur karena didukung dengan lingkungan sekolah, Bapak Ibu guru yang mendukung kegiatan ini, kemudian dari orang tua juga banyak dukungan ke saya. Jujur saya masih ada saya ini masih ada kendala di sini. Ternyata yang kita lakukan itu harus disampaikan, harus dipublikasikan ke orang lain. Ini tantangan buat saya. Padahal juga harus buat channel di YouTube. Kemarin Bu Nurul juga bertanya, Mbak, ini tetap dilakukan nggak sih untuk PMN-nya itu, untuk aksi nyatanya itu? Iya Mbak, saya sudah kirim. Nanti kalau sudah ada sertifikat tak kirim aja, itu belum berani kalau belum ada sertifikatnya. Jadi masih ada hal yang belum selesai. Nah, ini tantangan buat saya sebenarnya. Mungkin kalau Bapak Ibu guru sering update status, Bapak Ibu saya juga baru belajar. Kalau kita membagikan sesuatu yang membahagiakan, itu jadi motivasi bagi orang lain. Nah, kadang-kadang kita ada berpikiran paling pamer seperti itu. Ternyata bukan seperti itu. Nah, mari kita sama-sama, termasuk saya juga belajar. Saya memang jarang sekali update status untuk hal-hal seperti ini. Katanya kalau ingin dipamerkan, tapi bukan pamer yang negatif, tapi dan hal untuk memotivasi Bapak Ibu guru yang lain. Caranya seperti itu sih. Nah, ini akan saya coba. Nah, kita tahu budaya positif dan kita sudah bertahun-tahun karena apa yang ada di diri kita saat ini pasti hasil bentukan dari beberapa tahun yang lalu, sehingga kita tahu bahwa budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai universal yang kita percaya. Kita tahu adanya rasa saling menghormati, kita adanya rasa menghargai, toleransi, dan lain sebagainya. Itu adalah karena sebuah keyakinan. Nah, supaya budaya positif ini mengakar kuat jadi sebuah pohon, tidak mudah roboh, tidak mudah tumbang, pasti karena ditopang dengan akar yang kuat, batang yang besar. Sama seperti dalam anak-anak kita di dalam sebuah sekolah itu, supaya jadi budaya yang baik dalam sebuah sekolah, perlu adanya pemahaman terkait budaya positif secara konsisten. Kita ada di sini, Bapak Ibu guru. Anak-anak merasa nyaman tinggal di sekolah karena adanya kita yang menopang anak-anak, kita yang menyokong, kita yang mendukung anak-anak, sehingga harapan kita anak-anak itu ketika berada di sekolah itu merasa nyaman seperti di rumah. Kadang-kadang kalau di rumah itu kurang perhatian, justru saatnya kesempatan pada saat di sekolah anak itu mendapatkan perhatian dari kita. Nah, di dalam modul 1.4 terkait budaya positif itu ada beberapa hal yang kita pelajari. Nah, tentunya ini saya juga masih ada dan lain sebagainya, ada tugas mandiri, ada beberapa hal yang dipelajari. Dan saya juga sempat buka PMM, ternyata memang sulit. Teori dengan prakteknya itu berbeda jauh. Kita hanya modal seperti ini, yang namanya anak kalau kita berhadapan dengan si A dibuat seperti ini, itu secara teori bisa, tapi secara praktik pasti tidak bisa. Pasti suatu saat akan melakukan perilaku yang sama. Secara teori memang sulit dan
mustahil mungkin ya, tapi memang yang ada di sini itu belum tentu langsung berhasil karena memang ada gagalnya juga. Nah, nih yang pertama ternyata kita diminta untuk mengubah mindset paradigma belajar. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengepalkan tangannya. Tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Nah, dua-duanya boleh. Nah, kita tidak tahu, saya itu tidak tahu di dalam kepalan tangannya Pak Ella itu isinya apa. Anggap saja Bu Tika itu kepalan tangannya itu dalamnya amplop gitu. Saya tahu isinya. Oh iya, Pak Darmanto itu isinya amplop. Saya akan pilih tangannya Pak Darmanto yang ada amplopnya. Nah, kepalan tangan ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita mau membuka kepala tangan kita mau tetap mempertahankan kepala tangan kita, itu adalah hak dari siapa Bapak Ibu? Yang punya tangan. Tuh. Mau tak buka ya terserah saya, mau saya pertahankan untuk tertutup juga terserah saya. Dan ternyata seperti ini, seandainya kalau Pak Ella mengepalkan tangannya, saya buka, kira-kira apakah langsung dibuka kan Pak Ella? Belum tentu kan? Nah, apakah saya boleh langsung membuka tangannya Pak Ella? Ada pertanyaan. Nah, betul. Nah, itulah yang namanya nilai-nilai yang harus kita pedoman yang harus kita yakini. Ya, saya ulangi lagi. Kepalan tangan. Nah, coba Pak Darmanto mengepalkan tangannya. Gini boleh, gini boleh. Nah, apakah saya boleh langsung tiba-tiba membuka tangannya Pak Dar? Nah, betul kan? Atau kalau misalnya saya bilang Pak Dar boleh dibukakan tangannya, apakah Pak Dar langsung mau? Nah, betul. Ada syarat-syaratnya. Ternyata Pak Darmanto itu tetap mempertahankan kepala tangannya. Nah, saya tidak bisa langsung memaksa buat dibuka oleh Pak Dar. Kasih amplop wes. Nah, sudah punya amplop betul. Nah, betul. Segala sesuatunya kontrolnya ada di Pak Darmanto. Saya tidak bisa mengubah Pak Dar tiba-tiba langsung membuka kepala tangannya. Karena hak otoritas ada di Pak Darmanto. Isinya apa yang tahu juga Pak Darmanto. Saya juga tidak tahu isinya apa, sesuatu yang berharga atau mungkin tidak ada apa-apa. Nah, jadi segala sesuatu yang kita yakini, yang kita pedomani itulah yang kita harus perlu belajar. Itu yang di dalam paradigma belajar. Jadi kalau apakah saya atau teman-teman membuka, ya belum tentu. Saya ingin tetap menutup atau mungkin saya harus membuka. Saya pun kalau mau meminta Pak Dar pun juga harus ada izinnya. Nggak mungkin langsung saya buka, kan tidak seperti itu. Sehingga yang memegang kendali untuk membuka dan menutup adalah yang memiliki kepala tangan. Sama seperti kita terhadap anak. Kita tidak bisa memaksa anak untuk langsung berbuat baik. Kita tidak bisa memaksa anak untuk langsung berubah. Karena anak itu punya hak, punya kodrat masing-masing, sehingga kita hanya menuntun saja, tidak bisa membentuk anak seperti ini. Ya. Berikutnya, nah ini yang seringkali terjadi miskonsepsi. Saya mengalaminya Bapak Ibu. Saya mengalami kadang-kala kita itu memaksa anak. Hal yang sederhana saja. Anak kita di rumah. Besok kamu sekolahnya di sini ya. Besok kamu setelah lulus ke sini ya. Nah, seperti itu. Padahal anak itu kan juga punya cara, punya jalan sendiri-sendiri yang tidak harus dikendalikan oleh orang tuanya. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Kadang-kadang kita yang lebih banyak mengendalikan siswa. Kemudian ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu bagi kita, karena mungkin kita merasa sudah pengalaman. Nah, ternyata memang banyak hal yang berubah, banyak hal yang berbeda. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini saya juga mengalami juga. Kalau merasa ada orang menyalahkan saya tuh jadi korban itu rumah saya disakiti, saya merasa dikasihani. Ternyata tidak juga. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, saya lagi korbannya.
Ini yang sering saya lakukan. Nah, kalau kita mendengar kata disiplin, saya salah kalau ditanya disiplin. Disiplin itu apa sih? Nah, disiplin itu pasti anak-anak menjawab tata tertib, teratur, patuh, taat pada peraturan dan hukuman. Oh, saya disiplin, saya setiap hari tidak terlambat. Karena kalau saya terlambat pasti saya dapat hukuman. Anak-anak seperti itu. Pernah anak di kelas saya ada yang beberapa kali terlambat, setelah itu tidak terlambat, tumben sekarang tidak terlambat. Nah, itu nanti ada di dalam motivasi anak tersebut. Ternyata, tapi ini agak blur karena dari teksnya saya langsung crop. Yang selama ini kita mendengar bahwa disiplin adalah sebuah tata tertib itu yang paradigma lama. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara dan buku dari Diane Gosen, benar kuliah Diane Gosen, ya, bahwa ini dari kata disiplin itu adalah disiplina yang artinya belajar. Berarti kalau anak itu tidak disiplin, anak itu sedang belajar sebenarnya. Tapi kalau orang disiplin terus ya berarti sinau terus, belajar terus. Sampai kapan ya? Ternyata itu. Kemudian disiplin juga dari kata disiple, artinya murid atau pengikut. Nah, berarti kalau murid itu belum disiplin itu mereka harus mengikuti kita sebagai dewasa, sebagai amongnya, sebagai pamongnya. Nah, mengikuti suatu aliran atau ajaran sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Nah, ini yang seharusnya. Ternyata ini yang belum. Nanti bisa tanya Safira. Saya itu punya di kelas itu ada Valen Abi beberapa hari itu terlambat. Terlambat saya lihat, kemudian setelah beberapa kali saya datangi. Abi itu ngumpet. Dia malu. Bapak kok dadak ngumpet? Malu Bu, kenapa kok malu? Saya terlambat. Nah, kenapa kok bisa terlambat? Saya takut dimarahin Bu Mary. Nah, dia motivasinya ternyata bukan dari dirinya sendiri. Nah, ternyata dia itu yang awalnya terlambat menjadi tidak terlambat itu karena ini. Kalau terlambat itu mesti dimarahin Bu Mary. Nah, kok Bu Mary gak kok? Apa saya pernah marah? Apa saya pernah teriak-teriak bentak-bentak? Nah, ternyata selama ini motivasi anak itu masih belum, jadi belum dari dirinya sendiri. Motivasinya masih dalam hal yang lainnya dari luar, dari eksternal. Kemudian masih dilanjutkan. Nah, berarti seseorang yang memiliki disiplin, mereka bisa bertanggung jawab terhadap yang dilakukan. Dan mereka percaya dengan nilai-nilai tersebut. Nah, benar apa itu? Disiplin itu berarti dari kita sendiri. Kita menyadari banyak hal yang seringkali masih sering kita lakukan secara tertunda-tunda. Saya juga berusaha disiplin, minimal hal sederhana yang bisa lakukan adalah ketika kita bangun tidur, kita merapikan selimut kita. Nah, itu salah satu wujud dari disiplin seperti itu. Nanti kalau kita belajar disiplin itu berarti belajar terhadap tanggung jawab kita pribadi dulu. Terhadap apa yang dilakukan, kemudian tindakan pada nilai kebajikan universal. Nah, yang tadi itu. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini yang berkaitan dengan motivasi tadi. Anak itu ada perubahan. Anak itu dari yang belum baik menjadi lebih baik. Ada beberapa hal motivasinya. Ternyata ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga saya pernah mengalami. Saya terlalu menjanjikan, jadi saya ditagih. Kemudian yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dengan nilai yang mereka percaya. Ini cerita saja, cerita zaman sekolah. Jadi beberapa ada anak yang terlambat diminta untuk membersihkan sekolah. Jadi zaman saya dulu juga seperti itu. Ketika anak terlambat, yang pertama ketemu misalnya pelajaran bahasa Indonesia misalnya, ketemu pelajaran bahasa Jawa misalnya, atau ketemu pelajaran IPA. Wah, belum mengerjakan PR, anak sengaja datang terlambat. Karena kalau anak terlambat dia tahu hukumannya. Ada yang bersihi kon nyapu, lumayan asik orang pelajaran seperti itu. Nah,
Ini beberapa anak seperti itu. Jadi saya mengamati langsung, zaman saya sekolah juga seperti itu. Beberapa anak yang terlambat itu memang mereka sengaja melakukannya dan orang pelajaran. Biar tidak disuruh berdiri di depan kelas, misalnya seperti itu. Atau mungkin memang sengaja belum mengerjakan tugas. Kalau nanti datang di sekolah, di kelas, tugasnya ditanyakan, saya belum mengerjakan, malah dimarahi gurunya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini yang sering kali saya lakukan seperti ini. Jadi kalau saya mungkin salah dalam menjanjikan sesuatu ke anak saya yang kecil yang berada kelas 1 SD. Beberapa kali memang dia berangkat sekolah, perasaannya senang, kadang agak terpaksa. Jadi saya harus banyak membujuknya untuk mau sekolah. Saya sudah terlanjur menjanjikan sesuatu. Nanti tak belikan besok kamu sudah terima rapot, atau besok kamu ulang tahun, atau besok kamu misalnya liburan, nah gitu. Jadi nah ini kesalahan saya. Jadi ketika sekarang anak minta sesuatu, ya tunggu. Saya berikan seperti itu. Ya tunggu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah ini harapan kita. Saya sampaikan juga ke anak-anak. Anak-anak, Bu Mary akan sering mengingatkan kamu. Bu Mary akan sering berbicara dengan kalian sampai kamu bosan dengan saya, sampai kamu tidak butuh saya. Saya bilangnya seperti itu. Supaya tujuannya mereka berubah. Kamu itu berubahnya bukan karena Bu Mary. Saat ini kamu belum ketemu Bu Mary, besok sudah tidak ketemu lagi. Saya ingin kalian berubah lebih baik karena memang yang seharusnya kamu bisa. Nah, jangan takut dengan Bu Mary, nanti Bu Mary marah karena Bu Mary galak. Misalnya seperti itu. Sama seperti bukan yang kemarin itu ya, kelasnya 9A itu langsung kena gitu. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak yang perlu kita pahami bahwa mereka itu mau berubahnya, memang harusnya kamu bisa. Memang harusnya kamu mampu. Bukan karena takut dengan Pak siapa, atau Bu siapa, atau karena belum apa. Saya sampaikan hal seperti itu ke anak. Apa sih yang harus kamu lakukan? Yang sebenarnya itu yang bagaimana sih? Nah, seperti itu. Jadi saya sering menyampaikan ke anak-anak mungkin sampai mereka bosan bicara belajar. Nah, ternyata selama ini kita lebih banyak melakukan hal seperti ini. Ketika kita memberikan hukuman, sebenarnya kita menjatuhkan anak, identitas yang gagal. Tapi kadang-kala saya juga seperti ini. Saya masih dalam hal konsekuensi. Justru yang seharusnya kita lakukan adalah yang restitusi. Ini yang belum bisa saya lakukan. Mungkin secara teori mudah. Oh iya, kamu bersalah. Saya tahu. Saya juga pernah bersalah. Besok jangan diulangi lagi ya. Nah, mungkin akan langsung berubah. Nah, ternyata saya seperti ini Bapak Ibu. Saya sering menghukum anak, saya sering menaikkan konsekuensinya. Kamu tahu kalau nggak bawa buku konsekuensinya apa? Loh? Belajar di luar, silakan belajar di luar. Kamu tahu kalau nggak memperhatikan konsekuensi apa? Nggak usah pelajaran berikutnya, atau mungkin nggak usah istirahat misalnya. Nah, ternyata kalau kita memberikan sebuah hukuman ataupun kita menyampaikan konsekuensi itu sebenarnya masih belum. Karena tujuannya anak itu menyadari kesalahan dia dan dia mau berubah. Kita masih sama, mungkin saya yang lebih banyak salahnya di sini hukuman. Contohnya anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, harusnya kan seperti ini. Kamu tahu peraturannya, kok yo ora iso. Kadang-kala kita ada beberapa hal yang kita ucapkan ke anak. Yang itu anak itu hanya bisa memperbaiki dalam waktu yang pendek. Mungkin saat ini anak bisa berubah, tapi suatu saat anak itu akan kembali lagi melakukan kesalahan. Karena seringkali yang kita lakukan adalah lebih banyak seperti ini. Kita memberikan hukuman. Mungkin ada pertanyaan lain, terus gunanya peraturan sekolah apa ya? Peraturan diganti saja, tata tertibnya diganti saja, bisa seperti itu. Jadi tidak bisa seperti langsung restitusi saja. Ternyata ini berat Bapak Ibu.
Saya pun juga pemahaman restitusi pun secara teori pun juga belum bisa. Anak kalau seperti itu harus dibagaimanakan. Kemarin contohnya yang Justi itu ya Bu Desi ya, memang ada Justi itu memang di mata saya itu memang ada yang belum tuntas. Jadi saya punya beberapa anak yang belum tuntas itu ada 3, Wulan, Justi, sama Keilana. Keilana juga rambutnya masih ditahan. Saya tanya dulu ke anak, kamu nilainya masih kurang, tugasnya masih kurang, mau bagaimana? Mau mengumpulkan tugas Bu? Mau mengerjakan tugas Bu? Mau melengkapi tugas Bu? Ya silahkan kamu kerjakan tugasnya, nanti Bu Mary akan nilai. Sedangkan Yusfi itu tidak Bapak Ibu. Kamu belum ada nilainya, kamu mau bagaimana? Saya nggak mau dapat nilai Bu. Nah seperti itu. Saya sempat marah, hampir marah, tapi saya tidak marah. Oh kalau kamu maunya seperti itu boleh, silahkan. Kamu buat pernyataan bahwa kamu bersedia mendapat nilai 0 dan kamu tidak akan menuntut nilai dari sini. Anaknya menantang Bu. Jadi Yusfi itu memang dia tidak mendapat nilai, mendapat 0 tuh dia tidak ada rasa apapun, tidak ada rasa bersalah ataupun menyesal atau bagaimana. Ya memang sengaja saya diamkan dulu. Saya juga ini. Kalau Yusfi itu mengumpulkan tugas, mengerjakan tugas, mengikuti remedi, saya akan memberikan nilai. Tapi memang anak itu memang menghendaki nilai 0. Nah kemarin Ibu Putri, kemarin anaknya dipanggil, menurut saya ternyata sikapnya berbeda sekali Bapak. Yang kemarin sifatnya keras, sekarang pede, sekarang dia menghampiri saya, mencari saya. Bu Mary saya belum dapat nilai, Bu Mary saya mau susulan, saya mau mengerjakan. Oh iya, tak kasih tugas, tak kasih soal, kamu kerjakan ya. Saya sampaikan, ini nanti kamu kerjakan di sini. Bu, nggak usah pakai lembar saja punya. Ya ini nanti untuk yang lainnya. Jadi Yusfi itu saya arahkan, kamu kerjakan pakai lembar ini boleh, langsung pada soalnya juga boleh. Nanti sudah selesai dikumpulkan di meja sini. Atau nanti saya ke kelas, nggak usah buta ke mejanya Bu Mary saja. Oh iya, silahkan. Dan saya tidak akan menyangkut pautkan hal-hal kemarin kejadian kemarin. Saya tidak akan menyangkut pautkan. Jadi saya mengamati anak itu sudah baik, sehingga saya merasa layak untuk memberikan nilai. Nah, ternyata anak kita itu semuanya luar biasa. Hanya menguji kesabaran kita. Seperti itu. Ya, dari untuk hukuman. Ada kalau juga anak itu bertanya, kalau tidak bawa buku gimana ya anak-anak? Suruh push up saja Bu, suruh lari keliling lapangan saja Bu, seperti itu. Nah, Bu Mary bukan guru olahraga, kalau kamu nggak punya seragam ya, tak suruh lari. Nah, kadang-kadang seperti itu. Ini yang kalau anak berbuat salah didiamkan pasti akan memulai kesalahan. Makanya kita perlu sebuah seperti ini. Ternyata kalau hukuman itu malah justru anak itu sebagai sebuah identitas yang gagal. Kalau ingin anak itu berubah, ingin berhasil ya dengan konsekuensi dan restitusi. Saya baru mencoba dengan yang namanya konsekuensi. Kalau tidak sesuai konsekuensinya seperti apa? Ya. Berikutnya, nah ini tadi ya, bahwa hukuman itu sifatnya tidak terencana, mendadak. Waduh, saya itu sudah berusaha datang awal, ternyata kok tetap terlambat. Nah, anak itu sudah tahu, oh kalau saya datang terlambat, pasti nanti saya tidak dibuka pintu gerbangnya. Anak itu merasa tidak nyaman pasti kalau terlambat. Pasti juga akan dapat hukuman. Kemudian sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi adalah yang direncana, yang sudah dibahas dan disetujui. Nah, ini yang seringkali saya lakukan. Ya wes, kalau seperti ini kamu tahu konsekuensinya apa. Kalau kamu berbuat salah harus bagaimana. Jadi memang beda antara hukuman kemudian konsekuensi. Berikutnya yang berkaitan, nah ini yang dalam hal hukuman tadi, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah. Nah ternyata tanpa hadiah pun sebenarnya anak itu bisa bertanggung jawab. Karena yang namanya hadiah, sebuah penghargaan, itu dalam waktu jangka panjang ataupun jangka pendek itu tidak efektif ternyata. Nah, penghargaan itu sebenarnya tidak efektif.
Ini yang mulai kita. Nah terus kalau anak itu berprestasi masa tidak diberi apa-apa? Boleh kita memberikan sesuatu ke anak, tapi tanpa dengan adanya syarat tertentu. Jadi ini yang saya juga masih harus mengurangi, terutama kalau anak kecil kan gampangnya kita ngasih permen, kita ngasih coklat, dimintai tolong mudah diberi jajan, ya seperti itu kan anak senang sekali. Nah ternyata yang namanya penghargaan dalam bentuk hadiah itu sebenarnya juga sebuah hukuman. Nah ternyata penghargaan juga merusak hubungan dan penghargaan sebenarnya menghukum. Nah ini Bapak Ibu Guru yang kita sering ucapkan ke anak-anak. Nah, menunjukkan kesalahan dan meminta dari kesalahannya. Jaja gitu loh, apa ini? Jaja dicek seragamnya sudah sesuai belum? Nah, sering kali seperti itu. Kemudian kamu seharusnya tahu, kamu kan tahu kalau naik sekolah kita udah jam piro, kok tekornya jam semene. Nah, itu kita. Kemudian ada lagi mengingatkan akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Ini biasanya ada catatannya. Oh, bulan lalu kamu melanggar seperti ini, sekarang diulangi lagi. Nah, sebenarnya seperti ini. Kemudian, kenapa kamu melakukan yang saya tidak kamu lakukan? Ini saya juga sama. Nopo sih kok dadak telat? Nopo sih kok dadak berkelahi dengan temannya misalnya? Kowe meneh lo lagi gitu ya. Nah, kemudian ini yang bisa kita lakukan melalui restitusi. Nah, tujuannya adalah memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke karakter yang lebih kuat. Tujuannya kita tuh mengarahkan anak supaya kembali ke yang sebenarnya seperti apa tanpa harus mendikte. Ini yang sulit sebenarnya. Kadang anak itu belum paham, anak itu belum sadar. Nah, kebutuhan anak seperti ini Bapak Ibu Guru. Anak itu butuh yang namanya penguasaan karena dia merasa belum mendapat beban atau tanggung jawab yang lebih besar. Kesenangan karena mungkin di rumah hanya tertekan. Kebebasan karena beberapa hal yang banyak sekali larangan terhadap anak. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi kebutuhan anak. Kemudian ini tadi yang sudah disampaikan tadi. Ini posisi kita Bapak Ibu. Saya pernah yang merasakan namanya penghukum. Saya pernah yang namanya sebagai teman bagi anak yang bersalah. Saya pernah di posisi manajer. Saya pernah dijadikan posisi pemantau. Nah, kita posisinya seperti ini. Nah, tiba-tiba saja kita menjatuhkan hukuman. Patuhi aturan saya. Wes ngerti toh aturannya. Kemudian kamu selalu saja salah. bener. Kemudian pasti selalu berakhir. Nah, guru seperti ini hanya cara adalah yaitu cara dia. Nah, kowe manut. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini kita juga, saya juga. Bu guru merasa sangat kecewa dengan kamu. Sebenarnya kita tidak boleh mengungkapkan rasa kecewa terhadap anak. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Nah, seringkali kita menyampaikan perasaan orang tua kepada anak. Kemudian posisi kita sebagai teman. Nah, teman itu punya sisi positif dan negatif. Jadi kadang-kadang anak itu dekat dengan kita, tujuannya untuk kita anak itu terhindar dari hukuman. Sebenarnya masih ada dampak negatifnya. Mereka cari aman sebenarnya kalau terlalu dekat dengan kita. Kemudian ada sebagai pemantau karena kita harus mengecek dan yang posisi yang seharusnya adalah sebagai manajer. Nah, ini yang sudah dilakukan Putri Marwanti sebagai manajer di sekolah kita dan kita juga perlu harus belajar untuk memposisikan sebagai manajer ketika seorang anak melakukan sebuah pelanggaran. Nah, ini keyakinan kelas yang sempat Bulia sampaikan yang pernah saya lakukan di semester 1 ini dan nanti akan kami perbaiki di semester 2. Saya ambil contohnya ada beberapa hal saja, ada 4 hal yang saya lakukan terhadap anak-anak. Disiplin dan tanggung jawab, menghargai dan menghormati, menjaga kebersihan, sopan santun, ramah lembut. Ini sudah saya lakukan, tapi karena harus bukti aksi nyata sehingga baru sempat kami dokumentasikan di bulan November. Padahal ini sudah
kami lakukan di Juli, tapi baru dokumentasinya hanya baru di bulan November. Sebenarnya ini tidak sama. Ini yang tadi yang segitiga restitusi yang harus kita lakukan terhadap anak. Nah, saya hanya ingin bercerita tentang hal-hal yang sudah saya lakukan terhadap anak. Ini ketika kita adakan lomba 17 Agustus, saya berusaha mendampingi mereka. Ini pada saat membuat keyakinan kelas, ini pada saat jalan sampai kegiatan jeda kan. Ini yang kelas meeting kemarin di akhir semester, sehingga memang saya mengajak anak-anak untuk melakukan sebuah kegiatan supaya mereka tidak gabut. Ya, seperti itu. Nah, ini respon dari anak-anak yang saya pernah sampaikan tadi di awal, bahwa ini beberapa anak yang pernah melanggar pada saat saya di kelas, ternyata anak itu masih di luar. Nah, dia berusaha minta maaf. Kemudian ini yang saya berikan kepada Tere. Tere itu kalau di kelas itu dia anaknya secara akademis kurang, kemudian perhatian orang tua juga kurang, sehingga saya menyampaikan bahwa hal-hal yang positif yang ada di dalam diri Tere. Kemudian ini anak kelas 7, ketika saya mau mengajar ketemu dengan anak yang ingin difoto, katanya tuh minta difoto, dan mengungkapkan rasa sayangnya kepada saya, sehingga saya merasa tersanjung kepada anak-anak ini. Nah, ini yang saya coba buat kemarin. Endingnya. Jadi pada saat kemarin itu ada kegiatan ulang tahun BR, itu kan anak-anak kita di rumah. Saya kesempatan untuk mencari video buat openingnya. Pada saat kelas meeting kemarin selama 3 hari, dan saya hanya sempat mendokumentasikan di hari terakhir. Ini beberapa lombanya. Yang saya lakukan dengan anak-anak di tengah kegabutan mereka, saya mencoba membuat simulasi game sederhana, membagi kelompok menjadi 3. Mereka dihadapkan dengan sebuah masalah dengan media kertas itu sebagai pola pikir mereka. Masalah itu ibaratnya saya pakai yang kelereng. Jadi masalah itu bisa diselesaikan secara bersama-sama, secara efektif. Nah, sama seperti kita ketika kita mencoba dalam sebuah tim menyelesaikan masalah, pasti ada pihak-pihak yang sering mengganggu. Nah, ini ternyata juga ada yang mengganggu. Yang sederhana saja karena hanya ada kertas dan kelereng pada saat itu. Ini saya sampaikan ke anak-anak makna dari hal yang kita lakukan di dalam kelas itu. Ini ada hal yang pesan yang saya sampaikan ke anak-anak, ada 3 hal: be grateful, be positive, and be kind. Jadi kita harus bersyukur, kita harus punya positif, dan kita harus bisa bersikap yang baik. Saya lewati saja. Ini respon dari orang tua. Sebagian besar mereka sangat mendukung untuk hal yang kami lakukan terhadap anak-anak di kelas. Jadi aktivitasnya saya sampaikan, kemudian untuk kegiatan yang ada di sekolah, kemudian kehadiran anak setiap harinya, kemudian ini juga yang kaitannya dengan kegiatan lomba. Ada juga kedatangan anak, kalau kita masuk jam 7 berarti anak harus sudah datang jam berapa. Perhatian terhadap rambutnya, terhadap bajunya, terhadap kukunya. Nah, ini pada saat refleksi di akhir semester, jadi hal-hal yang saya sampaikan ke orang tua anak-anak. Dan ini respon dari beberapa orang tua bahwa mereka sangat mendukung kami, mereka sangat bersyukur bahwa hasilnya, endingnya
anak-anak 9B jauh lebih baik dibanding awal lalu. Ada beberapa orang tua mereka. Itu saja Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita sama-sama belajar. Saya juga belum banyak yang bisa, tapi dengan kita kebersamaan kita bersama-sama pasti akan membuat SMP 3 jauh lebih baik lagi. Saya akhiri, selamat sore dan terima kasih. Yang sudah kita sepakati. Masih ingat tidak apa saja yang sudah kita sepakati? Harus disiplin. Disiplin kan? Disiplin dalam menjawab. Kemudian yang kedua, coba dibaca lagi. Tolong Surya Pak. Apa yang kedua? Nah, disiplin yang pertama, yang kedua menghargai dan menghormati. Yang ketiga apa? Menjaga kebersihan. Yang keempat tadi yang saya sampaikan ya, sopan, santun, lemah, Sudahkah ini dilakukan kalian? Belum. Yang mana yang belum? Semua? Sebenarnya di semester 2 ini saya punya 2 hal yang sekalian pelajari. Apa sih? Saya yakin kalian sudah disiplin di sini, sudah belajar disiplin. Memang ada kalanya terlambat. Kamu lakukan. Saya maklum kok kalau kamu terlambat. Tapi terus tidak setiap hari terlambat. Sikap yang tadinya sering terlambat, yang tadinya pakai bajunya tidak rapi, yang sering tidur di dalam kelas, yang merasa keberatan membawa kepalanya. Dan ternyata di akhir saya sudah tahu belum, ternyata ada banyak sekali perubahan dari ternyata kalian tuh hanya butuh sebuah apa sih supaya hasilnya baik itu sebuah apa sih? Hanya satu saja. Apa saja?
Sebenarnya sederhana. Untuk yang ini loh, kamu itu hanya diperhatikan saja itu sudah jadi sesuatu hal yang be grateful itu apa sih? Be grateful syukur. Nah, sudah pasti dari kalian punya rasa syukur? Alhamdulillah, itu kan bersyukur toh. Bisa nggak menyebut kata seperti itu? Bisa. Bersyukur. Di positif? Ya positif. Bikain apa bikain? Baik. Nah, saya yakin semuanya anak baik. Saya bilang ke Bapak Ibu dulu, anak kita itu luar biasa. Anak kita itu semua istimewa. Iya, karena itu semua istimewa. Semua luar biasa. Hanya kalian tidak menyadari bahwa ada sesuatu hal di dalam diri kalian. Karena dari kamu. Orang kalau bersyukur, apapun yang terjadi, itu adalah sesuatu yang jelas sampai di sini. Ya, kalian sediakan kertas. Silakan kalian tulis hal kecil, hal sederhana apa yang bisa kalian lakukan di sini. Satu saja. Misalnya, satu. Isinya kalimat yang positif ya. Yang positif itu bukan kata tidak atau jaga. Misalnya kamu tulis rukun, misalnya seperti itu. Kemudian penuh pujian, penuh sanjungan, misalnya seperti itu. Kelas bersih, misalnya seperti itu. Jelas ya? Satu hal saja untuk di kelas ini. Jelas sampai di sini? Ya, diskusi dengan temannya boleh. Kalau kamu kesulitan satu hal saja, nanti saya akan bercerita. Yang sudah selesai langsung tempel di sisi sebelah kanan. Bukan yang kalian tuntut dari sekolah ini. Saya ingin selalu anak dan Jeffrey tersenyum melihat saya. Ya. Dan silakan yang sudah selesai tempel di depan. Saya tidak akan apa ya? Saya satu. Oh iya. Saya tidak akan ini seperti ini seperti ini. Silakan. Nanti kita ngomongkan hasilnya seperti apa. Mau diskusi dengan temannya boleh, dengan sampingnya boleh, dengan belakangnya boleh. Lama udah pakai olahraga tapi udah jam olahraga kok ya, pantas. Silakan yang belum selesai. Ada lagi yang belum? Itu belum, bersiap belum? Mau belum ada lagi? Ya. Sudah? Ada yang belum
Dibacakan satu persatu. Apa sih yang kita dan harapkan di kelas ini yang harus kita yakini bersama-sama? Ya, yang pertama dari yang hijau atas kiri atas. Menjadi kelas yang terbaik. Ya, terbaik. Pastinya. Ya. Saling mendukung satu sama lain. Ya, saling mendukung. Berikutnya. Saya ingin kelas ini selalu bersih, tapi saya tidak pikir. Ya. Kemarin itu kelas 9B. Ya. Berikutnya. Menghargai satu sama lain. Menghargai. Ya. Pilih kasih. Saya ingin beri. Ya, ada penegasannya ya. Yang positif berikutnya. Saya ingin kelas ini baik. Baik, ya. Terus. Pantang menyerah. Pantang menyerah, ya. Menghormati orang yang Apa? Menghormati, ya. Ya. selalu bersyukur dengan hal seperti apapun. Betul. Sama omongan. Ya, jaga omongan. Berarti apa ya? Sopan. Berikutnya. Kelas tertib. Tertib, ya. Menghormati sesama lain. Ya, sudah. Ada menghormati. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, ya. Ada lagi? Lebih bersih dan bertanggung jawab. Bersih, sudah. Tolong menolong. Kalau menolong, ya. Ya. Belum. Ini masih ada. Tidak pernah marah dan selalu disayang. Ya, coba yang harus selalu tersenyum ini. Jepri. Saya ingin kelas ini bersih. Bersih, sudah. Saling membantu antar sesama. Ya, membantu, menolong. Ya. Ya. Saya ingin sukses. Amin. Saya ingin lebih akrab dengan teman kelas. Ya. Ada lagi? Saya ingin kelas ini selalu bermanfaat. Ya. Ada lagi? Saya ingin kelas ini menjadi rukun dan memperkesah teman. Ya. Apa? Ada lagi? Saya ingin memberi klub di sini. Oh ya, sudah. Saya nggak ada. Sama ini. Ya. Saya ingin kelas ini baik. Ya. Selalu menjaga kebersihan. Ya. Terima kasih. Silakan dulu beri tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang saya tanya, kita ingin, saya tidak bicaranya bukan saya lagi ya. Kita ingin di sini harus tolong menolong, saling menghargai, membantu temannya, kemudian berkata sopan, tanggung jawab. Sudah diusahakan belum untuk hari ini? Yakin? Ini harapan kalian, itu juga harapan saya. 9B itu baiknya itu dalam harapannya itu dua hal. Dari sini, dari hal yang sudah kalian sampaikan, kita buat kesimpulannya. Tidak mungkin harus sopan, baik, mendukung, bersih, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kesimpulannya ada dua. Apa dan apa?
rukun. Saya ambil sebuah kata, depannya huruf K dan satu lagi huruf E. Dia bisa menjawab. Adanya rukun, saling menghargai, tidak saling mencela. Itu satu lagi ya, saling menyayangi, kerjasama itu sebuah apa itu? Kekompakan itu sebuah satu hal yang harus dipegang. Sebuah apa? Hampir seperti kepercayaan.